Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan kelancaran ya, rezeki yang lancar, yang halal barokah. Tidak lupa ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas dipertemukan solusi yang terbaik buat kalian semua. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai harinya yaitu hari Senin, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 ya. Tentunya masih di bulan November ya, 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Disinilah letak doamu yang terkabul ya, kira-kira seperti itu ya, ataupun bisa dikatakan disinilah letak doamu yang terwujud ya, bisa saja seperti itu ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah nantinya ya, silakan ditonton, disimak ya, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah paham. Untuk poin yang terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, kan seperti itu. Nah ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa. Karena apa? Karena ini kan bersifat general sobat ya. Jadi luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya ya, itu bisa saja kalian nanti akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat, karena saya akan tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang bisa saya tembak, yang akan bisa saya berikan suatu jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sekali ya yang seperti itu. Next, selanjutnya setelah zodiak Taurus, tapi akan saya taruh dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Taurus. Di sini ada zodiak Sagittarius ya. Artinya zodiak Sagittarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Taurus di 3 hari ke depan. Taurus ya, di sini kartu utama kalian muncul petunjuk The Tower ya, ada tower tersambar petir ya, ujungnya tuh sama 2 orang terpelanting jatuh. Konfirmasi sama kartu Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Sagi ataupun Sagittarius ya.
Ini kartu utama kalian tentang asmara muncul di tower, artinya di sini asmara kalian kelihatannya masih ada suatu apa ya, suatu problem lah. Katakanlah belum adanya suatu kestabilan. Mungkin yang masih sendiri masih belum menemukan pasangan ya. Bisa saja kalian yang sudah ada pasangan, dalam arti mungkin yang masih pacaran ataupun yang sudah menikah, kelihatannya kalian juga dihantam sebuah problem di sini, sebuah konflik. Kenapa seperti itu? Mungkin gini ya, mungkin kalian dulu ataupun kemarin ya, itu sudah mempunyai suatu perencanaan dan sempat rencana itu berjalan dengan baik, berjalan seperti yang kalian inginkan. Tapi entah kenapa tiba-tiba dengan seiring berjalannya waktu, seakan-akan ada suatu masalah gitu loh yang menghantam kalian. Jadi di sini kelihatannya kalian sendiri apa ya, serasa tidak percaya gitu loh bahwa asmara kalian ini yang semula baik tiba-tiba berubah menjadi sebuah konflik ya, mungkin saling memanas ya, saling adanya suatu perselisihan. Karena jelas, karena di sini masalah yang terjadi itu bukan alami sobat gitu loh. Karena adanya suatu orang toksik yang menembakkan energi black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Jadi di situ adanya konflik gitu loh. Adanya rasa saling kurang pengertian lagi. Ya, adanya rasa saling kurang mengalah lagi. Nah, kira-kira di situ. Pokoknya di sini ada suatu energi yang kurang bagus, sobat. Nah, kira-kira di situ ya, adanya suatu konflik. Nah, terus kalian dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles. Padahal apa? Padahal di sini mengatakan bahwa kalian itu berharap adanya suatu kestabilan asmara, khususnya mungkin yang masih single, yang belum lama menemukan pasangan ini kelihatannya kalian berharap sekali untuk adanya suatu pasangan ataupun orang baru. Ya, seperti itu yang berpacaran sama, ingin ada suatu keselarasan, apalagi yang sudah menikah ini sama, adanya suatu keselarasan sehingga itu akan damai. Sebetulnya itu yang kalian inginkan. Tapi apakah itu akan bisa terjadi ya? Saya rasa di sini apa ya, bisa sih asalkan kalian peka gitu loh ya. Apakah ini akan bisa terwujud? Bisa terjadi, bisa asalkan kalian peka dalam arti apa yang menghantam kalian itu ketika kalian menyadari memang itu bukan alami, ya harus kalian netralkan gitu loh. Sekali lagi harus kalian netralkan. Biar apa? Biar Ace of Pentacles ini benar-benar terjadi sama kalian. Karena Ace of Pentacles ini menggambarkan adanya suatu kebahagiaan, adanya suatu pencapaian-pencapaian apa yang selama ini kalian inginkan gitu loh. Jadi bisa dipahami sobat ya. Yang sekali lagi yang mungkin yang sudah menikah ataupun yang berpacaran ini, itu kan kalian menginginkan agar bagaimana antara kalian dan pasangan itu tetap bisa sinkron. Ya. Tetap bisa sinkron, tetap bisa damai, tetap bisa saling pengertian, saling menyayangi. Apalagi yang single menginginkan ada suatu masuknya orang-orang baru ya, biar menjadi sebuah pasangan hidup kan, kira-kira di situ. Itu yang kalian mau kan? Nah, makanya saya tadi mengatakan kalian tuh terhantam ketika kalian ada masalah, kalian tuh terhantam di sini. Adanya suatu energi black magic dan itu harus kalian netral seperti agar tidak menjadi sebuah sendatan, agar yang kalian inginkan itu cepat terlaksana. Itu loh, netralkan ya. Nanti kita bahas ya secara deteksi. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun di karir. Ini Sagittarius kartu utama muncul di Chariot. Ada laki-laki ya, seorang pria. Depannya ada singa hitam sama putih. Konfirmasi sama kartu Strength. Ini ada wanita menaklukkan singa. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius ya tentang pekerjaan. Di sini kelihatannya ada sebuah masalah yang kalian hadapi ya. Bisa saja ini sudah terjadi, bisa belum. Ataupun bisa akan terjadi. Intinya ketika kalian menghadapi masalah apapun sobat ya, artinya tuh mungkin ketika kalian akan menghadapi suatu masalah ataupun akan dihadapkan suatu masalah, entah itu agar bisa menuju stabil, entah itu agar bisa menuju pencapaian target. Nah, di sini intinya kalian jangan bimbang sobat. Jangan bimbang, jangan ragu, ambil salah satu keputusan, ambil salah satu jalan. Ketika itu memang akan bisa membuat keadaan pekerjaan kalian ataupun karir kalian itu menjadi baik gitu loh. Contoh seperti ini. Ketika kalian dihantam masalah ya, adanya suatu pilihan mungkin ya. Terus kalian itu dihadapkan sebuah pilihan. Nah, ini kan ada singa hitam sama putih. Ini contoh. Ketika kalian memilih singa putih, taruhlah itu jalan kanan. Ya ambil gitu loh. Ambil tindakan untuk memilih jalan yang kanan. Nah, sama, ketika mungkin kalian memilih singa hitam ataupun taruhlah itu jalan yang sebelah kiri, ya ambil. Ketika itu akan bisa membuat pekerjaan ataupun membuat karir kalian bisa kondusif, bisa stabil lagi. Nah, seperti itu. Karena jelas di sini bahwa sebagian besar ini masalah pekerjaan ataupun karir Sagittarius ini kelihatannya
masih terombang-ambing, masih ada suatu masalah-masalah yang kalian hadapi di sini. Makanya kalian di sini harus berani menyikapi dengan jernih, harus berani mengambil suatu keputusan karena memang apapun itu ya, suatu keputusan memang harus ada konsekuensinya. Entah itu konsekuensi baik, entah konsekuensi yang buruk, ya kita terima gitu loh. Asalkan ya itu dulu ya. Kita harus berani memilih salah satu keputusan dulu sobat. Ya, jangan memikirkan apakah berhasil atau tidak, jangan. Itu loh. Yang penting kita harus melangkah ya. Ketika kita melangkah ya kita harus yakin harus berhasil. Itu aja kuncinya ya. Kenapa saya mengatakan kok Sagittarius ini jelas adanya konflik, jelas adanya suatu ketidakstabilan dalam hal pekerjaan ataupun karir. Karena di sini kartu strength kalian muncul petunjuk strength, sobat. Kartu confirm ya, muncul petunjuk strength gitu loh. Artinya ya bahwa di sini entah itu sudah terjadi, entah belum, entah akan terjadi. Yang jelas kalian adanya suatu peristiwa ya, dihantam sebuah peristiwa ataupun kondisi di mana memang ada suatu kekacauan, ada suatu problem di masalah pekerjaan kalian. Nah, kira-kira seperti itu karena kalian dilambangkan juga sama The Chariot. Nah, kira-kira situ ya. Cuman di sini kelihatannya ketika kalian masih tetap apa ya, masih tetap ikhlas ketika dihantam masalah, belum stabil, belum bisa mencapai target sukses ataupun berhasil, kalian masih tetap ikhlas, masih tetap bersabar sembari sama berjuang dan berdoa. Insya Allah di sini akan mengena. Ya. Karena di sini strength akan bisa membantu kalian gitu loh. Kartu positif ini menggambarkan adanya suatu sinyal baik bahwa ada suatu kepositifan dan itu akan membawa kestabilan di masalah pekerjaan kalian kembali. Kira-kira di situ ya. Makanya saya tadi mengatakan kalian itu tertembak gitu loh. Kalau bisa ya di netral akan berpengaruh juga di pekerjaan akan bisa baik. Kira-kira di situ ya. Oke, kita lanjut dulu di faktor keuangan atau kerezekian. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk The Lovers ya. Ada sepasang kekasih, belakangnya malaikat. Dikonfirmasi sama kartu The Empress. Ini bagus ya. Seorang sedang lagi duduk santai, seorang wanita duduk santai. Ini kalau saya tangkap sih, ini tidak bisa diragukan ya. Sagittarius ini kelihatannya khususnya di 3 hari ke depan ya. Mungkin secara keuangan kalian akan stabil, akan ada suatu penambahan nilai nominal ya. Kira-kira di situ. Yang jelas ada suatu keuangan yang menghantam kalian yang masuk ya, entah secara tak terduga, entah besar, entah kecil. Yang jelas di sini akan ada suatu pemasukan keuangan yang kalian rasakan di sini. Karena di sini menggambarkan ada suatu sinkron gitu loh, adanya suatu nasib baik ya. Mungkin kalian sedang didukung sama semesta. Kira-kira di situ. Terbukti adanya The Emperor. Maaf, bukan The Emperor. Terbukti adanya The Empress, sobat. Ada wanita sedang duduk santai. Artinya apa? Artinya di sini ya jelas ketika kalian dihantam sebuah keuangan, terus mungkin kalian keuangannya cukup stabil, mungkin bisa untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk bisa membayar, otomatis kan kalian senang di sini. Gitu loh. Kalian senang, mungkin kalian rada santai, rada gembira di sini ya. Bahkan di sini kalian berharap ada suatu kesuburan-kesuburan ya, kelancaran rezeki. Intinya di situ. Karena di sini menggambarkan dua kartu ini menggambarkan suatu energi yang itu akan membuat kalian bahagia, membuat senang. Apalagi ini apa ya, bisa saja ini ada unsur kehamilan gitu loh ya. Ada juga ini ya. Mungkin dalam bulan-bulan November lah ataupun lebih sedikit lah. Ya. Ini mungkin yang belum hamil akan ada suatu kehamilan juga di sini. Apalagi yang menginginkan si buah hati yang sudah lama menikah mungkin ya, terus sulit mendapatkan momongan ataupun sulit hamil, di sini kelihatannya akan ada kehamilan. Ini sangat bagus ya, sangat positif. Apapun itu kedua kata ini mendukung ataupun menunjang bahwa kepositifan itu akan menghantam kalian. Ini mantap ya untuk Sagittarius kali ini ya, tentang masalah keuangan dan kerezekian. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi, saya terawang ya. Inilah doa yang terwujud ataupun terkabul. Apakah bisa di seputar asmara? Di sini kelihatannya zodiak Taurus, maaf bukan zodiak Taurus ya. Di sini kelihatannya zodiak Sagittarius ya, karena kalian masih tertembak energi yang kuat sobat ya. Adanya suatu penutupan-penutupan yang luar biasa di sini. Makanya saya tadi menangkap secara penerawangan di sini kesulitan ketika kalian menginginkan ada suatu kestabilan gitu loh. Mungkin hanya sedikit saja ya. Sering saya mengatakan ketika mungkin ada 100 ya, 100 orang yang mempunyai komunitas Sagittarius, itu mungkin yang diuntungkan apa ya? Mungkin kecil ya, yang diuntungkan mungkin hanya 10 orang. Ini apa ya? Ibaratnya itu biar bisa dipahami gitu loh sobat ya.
Yang tidak diuntungkan mungkin ya katakanlah 90 orang ini akan mengalami sebuah konflik masalah di dalam asmara. Yang 10 orang kelihatannya diloloskan, akan ada suatu hal-hal bagus. Itu pun mungkin yang belum tertembak ataupun yang mungkin sudah tertembak tapi sudah dinetral, entah dinetral sama saya, entah sama orang lain. Di sini akan menemukan sebuah Ace of Pentacles, adanya suatu kestabilan. Nah, cuman ingat ya sekali lagi di sini komunitas terbesar yang tertembak gitu loh. Jadi 100 komunitas Sagittarius mungkin yang tidak diuntungkan ya, ataupun masih tertembak, ataupun masih mengalami kerumitan, ini 90 orang ataupun 90%. Nah, yang diuntungkan ya mungkin 10 orang, 10% saja, sedikit kecil, seperti yang sudah saya jelaskan. Kira-kira di situ ya. Nah, untuk di faktor pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini apa ya, akan ada suatu hal-hal yang menguntungkan. Cuman di sini apa ya, terbaca 50-50. Ya, inilah doa yang terwujud di faktor pekerjaan ataupun karir, apakah bisa di sini Sagittarius dalam doanya itu apa bisa terwujud khususnya di 3 hari ke depan. Makanya saya tadi mengatakan ini terbaca 50%, 50%, ada yang 50 orang ataupun 50% ini diuntungkan ya, akan ada suatu keberhasilan ya. Dan yang 50 orang ataupun yang 50% satunya ini masih mengalami kesulitan, masih mengalami hambatan. Mungkin karena satu ya, kalian masih ada suatu rasa bimbang, rasa ragu untuk memilih suatu keputusan. Bisa saja ini ada suatu energi yang memang sengaja membuat kalian kacau di sini. Gitu loh. Jadi makanya banyak beban, banyak masalah di dalam pekerjaan kalian. Itu yang 50% lagi. Ya saya berharap tentunya ketika terbaca 50-50 ya, 50%, 50%, entah apalah itu ya. Ya semoga yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Kira-kira di situ ya. Oke lanjut. Di faktor keuangan ataupun kerezekian ini sangat bagus ya. Ini bisa dikatakan akan terhantam semua ya komunitas, katakanlah 100%, 100 orang ini contoh, ini akan mengalami sebuah kerezekian semua. Akan dihantam sebuah kerezekian. Entah secara tak terduga, entah terduga, saya menangkapnya sangat-sangat bagus, sangat mantap ini untuk Sagittarius ya. Masalah keuangan masih bersahabat. Ya, khususnya di 3 hari ke depan. Nggak tahu kalian mendapatkan rezeki apa nantinya, yang jelas ada suatu pemasukan keuangan di situ ya. Oke ya, data-data bagus ya, cuman satu kita harus berani menyebut rezeki ya. Apa istilahnya, tidak boleh ketika kartu ini menggambarkan meskipun kalian didukung 2 kartu yang sangat menguntungkan, tapi ketika kita tidak mau menyebut rezeki, tidak mau berusaha, ya sama saja nanti sama juga bohong, kan seperti itu sobat ya. Harus diimbangi dengan adanya suatu pergerakan lah minimal, sedikit-sedikit kan seperti itu. Oke ya, untuk sahabat Sagittarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa ya. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat. Karena ini kan bersifat general, saya nggak tahu nama kalian kan di situ ya. Di segmen terakhir saya selalu berpesan ya, ketika kalian dalam masalah dan ini sudah jauh di luar logika, bagaimana cara untuk menyelesaikan ya. Karena ini kan di luar logika. Nah, mudah ketika kalian mungkin ada niat, itu semua masalah pasti ada solusinya sobat. Ketika kalian biarkan itu akan menjadi keterbalikan, kalian akan hancur-hancuran, akan habis-habisan. Nah, bagaimana ini, karena ini kan masalah kan di luar logika untuk menyelesaikan. Satu ya, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga nomor 2, lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika kita sudah merasakan tapi nggak mau merubah nasib ya. Nasib tidak akan mau berubah, minimal kita harus ada suatu perjuangan, adanya suatu ikhtiar untuk bisa merubah nasib itu sendiri akan lebih baik. Nah, ketika kita sudah ikhtiar, kita harus yakin bahwa itu akan membawa hasil yang baik untuk langkah selanjutnya. Di situ ya letaknya sobat. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Sagittarius ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Sagittarius. Tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.